Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firaun dan iblis adalah dua sosok makhluk yang terkutuk karena mereka telah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Dari kedua makhluk yang sama-sama terkutuk ini timbul sebuah pertanyaan, siapakah di antara mereka berdua yang lebih buruk? Fir'aunkah atau ibliskah? Ini menjadi menarik untuk dibahas karena untuk menjawab pertanyaan ini ternyata ada sebuah kitab yang bisa menjawabnya. Untuk itu di video kali ini kita akan membahas tentang dialog antara Fir'aun dan iblis. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu dalam keadaan iman dan Islam, sehat walafiat, dimudahkan rizkinya dan segera terlunasi hutang-hutangnya. Amin ya rabbal alamin. Fir'aun dan iblis merupakan dua sosok makhluk yang berbeda. Fir'aun dari golongan manusia, sedangkan iblis berasal dari golongan jin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat ke-50. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab An-Nawadzir karya Syekh Syihabuddin Ahmad diceritakan, di dalam kitab itu dua makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala ini pernah bertemu pada suatu kesempatan. Keduanya bahkan sempat terlibat percakapan. Nah, dari yang mereka bicarakan ini kita dapat mengetahui siapakah yang lebih buruk antara iblis dan Fir'aun. Pada suatu hari iblis mendatangi Fir'aun. Kemudian iblis berkata, "Wahai saudaraku, apakah engkau mengenaliku?" Kemudian Fir'aun menjawab, "Ya, aku mengenalimu." Lalu iblis berkata, "Wahai Raja Mesir, engkau telah mengalahkan aku dalam satu hal." Fir'aun penasaran. Ia pun bertanya, "Memangnya apa itu?" Iblis berkata, "Kelancanganmu mengaku sebagai Tuhan. Sungguh aku lebih tua darimu, juga lebih berpengalaman dan lebih kuat daripada dirimu. Tapi aku tidak berani melakukan seperti apa yang engkau lakukan." Nah, dari dialog di antara keduanya, iblis mengakui keunggulan Fir'aun dalam hal keburukan sepanjang waktu. Ketika iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dan diturunkan ke bumi, iblis sama sekali tidak pernah mengakui bahwasanya dia adalah Tuhan. Karena iblis tahu betul seperti apa kehebatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi lain halnya dengan Fir'aun. Dia mengaku sebagai Tuhan yang patut disembah oleh kaumnya. Yang sedang dibicarakan ini adalah Fir'aun yang hidup sezaman dengan Nabi Musa alaihissalam. Di dalam suatu riwayat, Fir'aun ini nama aslinya adalah Al-Walid bin Mushaf, atau yang biasa dikenal dengan Ramses II. Dia adalah sosok di balik cerita kali ini. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Fir'aun mendengar kesaksian dari iblis, Fir'aun pun berkata, "Ya, engkau benar, tapi ini hanya sementara. Suatu saat nanti aku akan bertaubat dan mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala." Kemudian iblis pun berkata, "Janganlah terburu-buru begitu wahai saudaraku. Penduduk Mesir telah menerimamu sebagai Tuhan. Namun jika engkau bertaubat, mereka semua akan meninggalkanmu." Sejenak Fir'aun pun berpikir ternyata ada benarnya juga apa yang diucapkan oleh iblis ini. Kemudian Fir'aun pun berkata, "Adakah yang lebih buruk di bumi ini jika dibandingkan dengan kita berdua?" Lalu iblis pun menjawab, "Orang yang lebih buruk dibandingkan kita berdua adalah orang yang tidak mau menerima permintaan maaf dari orang lain. Dia lebih buruk dariku dan juga lebih buruk darimu." Islam selalu menganjurkan manusia untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat." Al-Quran Surat Al-Hujarat ayat ke-10. Meminta maaf dan menerima maaf sebenarnya dua hal yang sulit dilakukan oleh umat manusia. Seakan-akan kita harus memindahkan sebuah gunung dari satu tempat ke tempat yang lain. Tak heran maka apabila ada seseorang yang tidak memiliki sifat pemaaf,
dia akan disandingkan dengan Fir'aun dan iblis. Oleh karena itu, wahai saudara-saudaraku, orang-orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain akan dihadiahi ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya di dunia. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memaafkan saat dia mampu membalas, maka Allah akan memberinya maaf pada hari kesulitan. Hadis riwayat Tabrani. Jika seseorang memiliki kesalahan kepada sesama manusia dan mungkin saja kesalahan itu adalah kesalahan yang fatal dan sulit untuk dimaafkan, tetapi perlu kita ketahui bahwasanya memaafkan itu menambah kemuliaan seseorang. Apabila seseorang itu memaafkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah kemuliaannya, dan hal ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seseorang memaafkan kecuali Allah menambah kemuliaannya. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang didatangi saudaranya yang hendak meminta maaf, hendaklah memaafkan. Tidak peduli apakah dia berada di pihak yang benar ataukah di pihak yang salah. Dan apabila tidak memaafkan, niscaya dia tidak akan mendatangi telagaku di akhirat. Hadis riwayat Al-Hakim. Dalam hadis riwayat Al-Hakim lainnya dikatakan, pada suatu hari Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Di tengah perbincangan itu, tiba-tiba Rasulullah SAW tertawa ringan sampai terlihat giginya. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang berada di situ pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang membuat engkau tertawa?" Rasulullah SAW pun menjawabnya dengan sebuah cerita. Rasulullah SAW bersabda, "Aku diberitahu oleh malaikat bahwa pada hari kiamat nanti ada dua orang yang duduk bersimpuh sambil menundukkan kepalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang dari mereka mengadu kepada Allah sambil berkata, 'Ya Rabb, ambilkanlah kebaikan dari orang ini untukku, karena dulu dia pernah berbuat zalim kepadaku.' Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, 'Bagaimana mungkin aku mengambil kebaikan saudaramu ini, karena tidak ada kebaikan di dalam dirinya sedikit pun.' Kemudian orang itu berkata, 'Ya Rabb, kalau begitu biarlah dosa-dosaku dipikul olehnya.' Sambil menangis Rasulullah SAW bersabda, hari itu adalah hari yang begitu mencekam, di mana setiap manusia ingin agar ada orang lain yang memikul dosa-dosanya. Kemudian Rasulullah SAW pun melanjutkan kisahnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang yang mengadu tadi, 'Sekarang angkatlah kepalamu.' Orang itu pun mengangkat kepalanya. Lalu dia berkata, 'Ya Rob, aku melihat di depanku ada istana-istana yang terbuat dari emas dan puri, singgasananya yang terbuat dari emas dan perak, bertahtakan intan berlian.' Lalu orang ini pun bertanya, 'Ya Rob, istana-istana itu untuk nabi yang mana? Untuk orang siddiq yang mana ya Rob? Atau untuk orang syuhada yang mana ya Rob?' Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, 'Istana itu diberikan kepada orang yang mampu membayar harganya.' Dan orang itu pun bertanya lagi, 'Ya Allah ya Rabb, siapakah orang yang mampu membayar harganya?' Allah Subhanahu wa taala berfirman, 'Engkau pun mampu membayar harganya.' Mendengar firman Allah Subhanahu wa taala ini, orang itu pun heran-heran. Lalu dia pun berkata, 'Ya Allah ya Rabb, dengan cara apa aku membayarnya?' Allah Subhanahu wa taala berfirman, 'Caranya engkau maafkan saudaramu yang duduk di sebelahmu itu, yang engkau adukan kezalimannya kepadaku.' Lalu orang itu berkata, 'Ya Allah ya Rabb, kini aku telah memaafkannya.' Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, 'Kalau begitu sekarang gandenglah tangan saudaramu itu dan ajak dia masuk ke dalam surga bersamamu.' Begitu besar balasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang pemaaf. Semoga semua saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala termasuk salah satu dari mereka. Amin ya rabbal alamin.